Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran PAI. Tepatnya pada pelajaran 7. Judul dari pembahasan pada pertemuan kali ini yang pertama adalah beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, silakan dipersiapkan buku paket, buku tulis, alat tulisnya. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, malaikat makhluk gaib. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk dua, ada yang gaib, ada yang nyata. Gaib artinya tidak tampak. Kalau nyata tampak, bisa dilihat dari mata kita, indera mata kita bisa melihatnya. Itulah yang dimakan dengan makhluk nyata. Dan makhluk gaib itu tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan kita. Makhluk nyata itu terdiri dari manusia. Manusia ini bisa dilihat, tumbuhan dan hewan. Kalau makhluk gaib itu terdiri dari malaikat, jin, dan setan. Malaikat adalah makhluk gaib yang taat kepada Allah. Nah, ingat ya, malaikat adalah makhluk gaib yang taat kepada Allah. Berarti ada makhluk yang tidak taat kepada Allah tapi gaib juga. Siapa itu? Setan. Nah, setan itu adalah makhluk gaib yang tidak taat kepada Allah. Itu setan. Tapi kalau malaikat, makhluk gaib yang taat kepada Allah. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi kalau setan itu dari api, malaikat itu dari nur atau cahaya. Kalau manusia itu dari tanah. Nah, penciptaan pertama kalinya ya. Malaikat disebut makhluk gaib karena malaikat tidak dapat dilihat oleh mata. Kita tidak bisa melihat malaikat dengan mata kita. Karena itu dia dinamakan dengan makhluk gaib. Jenisnya apa malaikat? Malaikat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Dan malaikat itu pun juga tidak makan dan minum seperti kita ya. Tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Selanjutnya, nama-nama malaikat yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis itu jumlahnya ada 10. Jadi malaikat yang wajib diketahui itu jumlahnya ada 10. Walaupun jumlahnya malaikat itu sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, ini ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Bertugas apa? Menyampaikan wahyu pada para nabi dan para rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, yaitu nabi yang terakhir, Sayyidina Muhammad, ya kan? Itu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nabi dan rasul itu mendapatkan ilmu dari Allah, wahyu dari Allah. Nah,
tapi disampaikannya itu melalui malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Yang ketiga, Israil bertugas mencabut nyawa. Jadi yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israil. Terus malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat ada namanya malaikatnya itu bernama malaikat Israfil. Dia tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Pada saat itu dunia akan hancur beserta isinya ya. Saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Terus malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, ini yang bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur. Saat kita berada di dalam kubur sudah meninggal, maka akan didatangi dengan dua sosok malaikat. Malaikatnya itu bernama Mungkar dan Nakir. Apa pertanyaannya Ustaz? Pertanyaannya adalah malaikat Mungkar dan Nakir itu akan bertanya. Yang pertama, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Marrabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Itu pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Kalau kita soleh, kita rajin beribadah kepada Allah, rajin belajar, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada guru, insya Allah pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir ini bisa kita jawab. Pertanyaan itu ada 5. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama imamuka, apa imammu? Siapa imammu? Wama kiblatuka, kiblatnya ditanya di mana? Wama ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Kalau kita soleh, kita jadi anak yang rajin, ahli ibadah, taat kepada kedua orang tua, kepada guru, membantu orang tua, rajin belajar, maka kita akan bisa menjawabnya. Maka jawabannya apa? Pada saat itu, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku, wal Qur'anu imami, Al-Quran adalah imamku, wal Ka'batu kiblati, Ka'bah itu adalah kiblatku, al-muslimuna wal muslimati ikhwani, muslim laki-laki dan muslim perempuan itulah saudaraku. Kalau kita taat kepada Allah, rajin sholat, rajin beribadah, maka jawaban itu bisa kita jawab dengan sendirinya. Selanjutnya anak-anakku sekalian ya. Oke. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Kalau kita berbuat baik, kita membantu orang tua, beribadah, berkata jujur, sopan, maka malaikat Raqib itu mencatat amal baik kita. Nah, kalau malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk, suka berbohong, marah-marah, tidak suka belajar, maka malaikat Atid itu bertugas mencatat amal buruk kita. Pekerjaan buruk kita, pekerjaan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dicatat oleh malaikat Atid. Pekerjaan yang disukai oleh Allah dicatat oleh malaikat Raqib. Nah, malaikat Malik itu bertugas menjaga pintu neraka. Di neraka itu ada satu sosok malaikat namanya malaikat Malik. Dia yang menjaga pintu neraka. Dan yang menjaga di surga itu namanya Ridwan. Dia bertugas menjaga pintu neraka, pintu surga, malaikat Ridwan. Itu adalah nama-nama 10 malaikat yang tercantum dalam Quran dan hadis, dan wajib diketahui oleh kita nama-namanya beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, meyakini keberadaan malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Jadi iman yang kedua, antuk minu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Jadi rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Kita yakin kalau malaikat itu benar-benar ada. Ada yang namanya malaikat Israfil, ada yang namanya malaikat Mungkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Kita yakin kalau malaikat itu ada. Itu harus diyakini di dalam hati. Kalau kita tidak meyakini itu, berarti kita mengingkari yang namanya rukun iman. Wajib percaya kepada adanya malaikat, wajib percaya
akan keberadaan malaikat. Yakin di dalam diri kita kalau malaikat itu benar-benar ada. Keberadaan malaikat itu bersifat gaib. Keberadaan malaikat itu dapat diketahui dan dipahami seperti adanya wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Diketahuinya dari mana kalau malaikat itu ada? Nabi dan rasul. Jadi nabi itu mendapatkan ilmu dari Allah, wahyu dari Allah itu melalui malaikat. Namanya malaikatnya adalah malaikat Jibril. Kita mengetahui itu. Ya. Selanjutnya, itu harus yakin di dalam diri kita kalau malaikat itu benar-benar ada. Pengaruh iman kepada malaikat bagi kehidupan manusia. Kalau kita beriman kepada para malaikat, kita percaya akan adanya malaikat, apa sih pengaruhnya? Apa sih dampaknya bagi kehidupan kita? Yang pertama, kalau kita percaya adanya malaikat, semakin meyakini kemahakuasaan Allah. Jadi kita tahu, kita yakin di dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Semakin mantap, ternyata ada makhluk gaib yang bernama malaikat yang Allah ciptakan dari nur. Senantiasa bersyukur kepada Allah, menumbuhkan cinta kepada amal soleh, takut bermaksiat, cinta kepada malaikat karena mereka taat kepada Allah. Menunjukkan sikap percaya kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih buktinya kalau kalian itu percaya kalau malaikat itu ada? Apa sih tandanya kalau malaikat itu ada? Kita percaya adanya malaikat. Apa sih tandanya? Yang pertama, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita percaya malaikat itu ada, kalau kita percaya malaikat itu mencatat amal baik dan buruk kita, maka kita tidak akan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena setiap kita sholat ada malaikat raqib yang menulis kita, yang mencatat amal baik kita, yang mencatat amal buruk kita. Kita semangat mengerjakan amal baik karena ada yang mencatat amal baik kita. Kita takut mengerjakan perbuatan yang tidak baik karena ada malaikat yang mencatat amal buruk kita. Itu yang pertama, dampaknya, tandanya kalau kalian percaya kepada malaikat. Selalu jujur dan patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Selalu bersyukur kepada Allah, sopan dan ramah kepada orang lain, rajin belajar dan menolong orang lain, orang yang butuh pertolongan. Itu tanda atau bukti kalau kita percaya kepada adanya para malaikat. Sekian dan terima kasih. Semoga pembahasan pada pertemuan kali ini menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari Bapak kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.